Oh, kita akan lihat market ya. Jadi sebenarnya masih ini ya, kalau yang kayak saya bilang kemarin gitu ya, maksudnya kalau dari sisi apa market positioningnya sekarang itu ya, saya pernah udah state juga di minggu lalu bahwa kayaknya nggak boleh agresif dulu ya. Karena maksudnya selain kayak kita kemarin juga udah sempat bahas sedikit terkait dengan SVB, Silicon Valley Bank, which sebenarnya fundamentally detailsnya kan waktu itu kita belum belum terlalu tahu ya. Cuman kalau posisinya sekarang itu ini pasti ibaratnya posisi Indonesia itu fundamentalsnya itu masih lumayan kuat ya dibandingkan kayak US gitu dari sisi komposisi aset structure-nya. Jadi kalau misalnya kayak mungkin ngasih gambaran gitu ya. Dulu orang kayak comparing ini tuh zaman-zamannya kayak Lehman Brothers tahun 2008. Cuman sebenarnya secara systemic wise itu tuh positioningnya tuh nggak separah dulu gitu ya. Pertama adalah dari sisi aset size-nya. Jadi kalau kita lihat kayak contribution-nya terhadap GDP itu posisi sekarang tuh kayak sekitar cuman 1%-an ya, sekitar 1%-an. Kalau dulu kan Lehman kan contribution-nya kan lumayan gede gitu, bisa sekitar 4%-an. Nah, jadi translasi itu yang sebenarnya menurut kita, oh ini harusnya nggak, ya bukan nggak ya, maksudnya itu pasti ada dampak, itu bisa dibilang ada contagion effect. Cuma secara sistemik itu sebenarnya harusnya nggak terlalu yang ini ya. Plus kan kalau kita lihat juga dari SPB itu juga udah ada beberapa support ya, udah ada beberapa support dari beberapa lembaga. The Fed sama FDIC juga ada state bahwa bahwa kayak dari beberapa nasabah tuh bakal punya akses ya ke mereka punya dana. Jadi harusnya itu bisa mitigasi ya. Cuman ya tetap ya kita agak-agak hati-hati dulu ya. Kita nggak saranin terlalu agresif ya buat dari sisi posisi. Em, Mungkin masih gambaran dikit kali ya dari sisi bisnis model gitu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak bisa kejadian kayak si Silicon Valley Bank ini? Nah, jadi si Silicon Valley Bank ini kan sebenarnya kan kayak apa ya? By business model kan mereka banyak heavy di startup ya. Itu dari sisi lending atau depositnya tuh mereka banyak relate ke situ. Nah, which di Indonesia itu nggak ada bank yang punya bisnis model seperti ini. Yang mereka punya spesialisasi itu cuman buat ke startup doang. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi concern ya? Mungkin ini sebenarnya kayak historically selalu kejadian dan sama ya. Yang paling penting adalah liquidity issue. Jadi bayangin ini gini sih. Jadi kan si bank ini kan kayak dia banyak dana dari investor gitu ya, venture capital, private equity. Mereka taruh lah di situ. Itu kan berarti kan di posisi liabilities-nya. Nah, jadi mereka punya dana concentrated itu kan zaman-zamannya dulu COVID gitu ya. Itu kan kayak fundraising tuh gede banget ya. Jadi dana tuh gede banget. Nah, orang taruhnya di Silicon Valley Bank gitu. Mereka taruh duitnya di Silicon Valley Bank karena itu size-nya gede banget. Nah, given size yang gede itu, nah mereka ibaratnya ngelihat nih, aduh, kalau misalnya dari sisi buat nge-cater ke loan kayaknya agak susah. Akhirnya salah satu yang mereka punya posisi agresif itu adalah dari sisi mereka punya ke government bonds, obligasi. Nah, jadi model aset base-nya itu structure-nya nggak kredit, cuma mereka banyaknya tuh di obligasi. Nah, ketika ibaratnya yield itu mengalami kenaikan, yang jadi risiko apa? Ini kan pasti kan dari sisi aset structure, itu kan pasti akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau misalnya yield naik, kita tahu bahwa kan yield obligasi itu kan nilainya kan akan turun gitu ya. Jadi nilainya akan turun. Nah, jadi di posisi aset itu tuh dia mengalami mark to marketnya mengalami kerugian. Walaupun sebenarnya nggak jadi isu nih, karena kalau seandainya mereka pegang itu buat jangka panjang, itu nggak jadi isu sebenarnya. Kalau ibaratnya, karena kan maksudnya kalau buat jangka panjang, harga obligasi itu kan akan kembali ke par ya. Nah, cuman kalau buat jangka pendek itu yang jadi isu, karena secara mark to marketnya dia pasti akan ada negatif ya, atau unrealized loss. Nah, PR-nya adalah ketika adanya tren kenaikan suku bunga. Ketika ada tren kenaikan suku bunga, yang terjadi adalah kayak setiap fund itu atau misalnya kayak startup dan lain-lain itu kan akhirnya kan butuh funding gitu ya. Mereka butuh funding. Nah, karena ibaratnya mereka udah susah nih fundraising. Ya udah deh kita coba ambil aja dana-dana yang udah kita taruh nih di bank nih, taruh di Silicon Valley Banks. Mereka ambil itu dari intinya kayak dari mereka punya working capitals lah. Karena mereka posisinya masih rugi terus nih, masih rugi terus. Dan waktu itu posisinya adalah tech freeze ya, maksudnya funding freeze. Jadi zaman itu adalah kayak setiap startup tuh susah banget lah buat dapat funding, buat melakukan fundraising lagi susah. Ya udah akhirnya mereka akses lah dana mereka itu ke Silicon Valley Banks. Nah, jadi kan ibaratnya kayak mereka butuh dana buat kayak operasional mereka, mereka tarik dari Silicon Valley Banks,
Nah, itu kan berarti kan positioningnya adalah ada liquidity yang mereka keluar gede-gedean kan. Karena ini modelnya gede nih, maksudnya kayak bukan tipikal DPK gitu ya. DPK itu kan biasanya ada tabungan, ada giro gitu. Ini modelnya kayak wholesale. Jadi ada beberapa orang yang ibaratnya tuh beberapa company punya tabungan porsinya lumayan gede gitu. Mereka withdraw gitu, mereka withdraw. Nah, posisinya buat nge-cover itu berarti kan asetnya ini kan harus diberesin ya. Asetnya kan harus dijual kan, mau nggak mau kan. Karena liabilities-nya keluar gitu. Dana pihak ketiganya keluar, si liabilities-nya, si asetnya ini mau nggak mau harus dijual. Nah, yang saya bilang tadi nih, kalau jangka panjang, obligasi nggak ada masalah. Cuman pas mereka ibaratnya jual, itu yang ibaratnya akan ada realized loss di situ. Karena mereka harus jual obligasinya di ini. Nah, cuman kan posisi aset, liabilities-nya, asetnya turun, liabilities-nya keluar gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kan jadi ada resiko gitu. Karena terlalu terconcentrated tuh. Nah, jadi akhirnya ya udah, akhirnya company-nya kayak ada isu dari sisi liquidity, ada loss yang lumayan signifikan di situ. Kalau misalnya loss kan biasanya kan butuh harus di top up dari sisi permodalan dan lain-lain. Nah, jadinya akhirnya kasusnya gagal lah, maksudnya buat SVB. Cuman masalah liquidity issue itu bukan bukan ini ya, bukan kayak kejadian pertama kali ya. Maksudnya dulu pun zaman-zaman 2008 atau setiap financial crisis ya, kayak trennya selalu sama ya. Dulu si MBS juga sama tuh, Mortgage Backed Securities 2008. Jadi ketika waktu itu positioningnya ini asetnya di structure ya, di asal asetnya di structure dalam bentuk Mortgage Backed Securities, which kan kalau modelnya loan itu kan kayak modelnya property loan itu kan jangka panjang banget. Nah, cuman zaman-zaman waktu itu bank-bank yang bangkrut gitu kayak Lehman gitu, mereka tuh fundingnya tuh concentrated gitu ya. Mereka fundingnya ke concentrated. Jadi ibaratnya kalau satu keluar, ini kena gitu. Dan ibaratnya kan kayak modelnya wholesale itu kan biasanya risikonya kan ini kan short term tenor ya. Maksudnya kan deposito itu kan ibaratnya tenornya pendek. Yang ini long term tenor gitu. Nah, jadi ibaratnya kayak si short term tenornya mereka cabut, nah ini udah long term nih, ini udah susah gitu. Jadi kejadian buat si Silicon Valley Banks. Plus juga kalau kita lihat ya beberapa bank yang secara aset exposure kayak contohnya si selain Silicon Valley ya kan sebelumnya ada Silvergate juga gitu ya. Itu semua tuh porsinya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Jadi harusnya itu bisa memitigasi ya dampaknya.